Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Nadiana dari Prodi Ilmu Politik dengan NPM 20210110300008. Nah, saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan makalah saya yang berjudul Teori Marxisme. Saya mempresentasikan ini dalam rangka memenuhi tugas UAS saya. Jadi saya akan menjelaskan teori Marxisme. Belakangan ini isu politik memang sedang memuncak di kalangan masyarakat. Apabila melihat dari sejarahnya beribu tahun yang lalu, fenomena mengenai politik sudah ada dan membawa manusia terlibat di dalamnya. Terdapat beberapa konsep politik utama yang sering digunakan untuk mendefinisikan politik, yaitu kekuasaan negara, kebijakan, kedaulatan, kepentingan, alokasi, pengembalian keputusan, warga negara, rakyat, dan lainnya. Pada zaman ini, politik sering dikaitkan dengan konflik yang dipunyai kalangan elit yang memiliki kekuatan guna mendapatkan kekuasaan yang dikehendaki. Padahal, saat membahas politik artinya membicarakan perihal seluruh sudut pandang yang bersangkutan dengan kehidupan masyarakat di dalam kota. Salah satu paham besar yang sering didengar dan juga sangat mempengaruhi kancah perpolitikan dunia adalah Marxisme. Marxisme ini merupakan paham atau teori yang bersangkutan dengan sistem ekonomi, sosial, dan politik. Paham yang dirumuskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels ini berfokus pada kesejahteraan kaum proletar akibat penindasan kaum borjuis atas kepemilikan pribadi kekayaan yang dikuasai oleh orang-orang kaya. Dampak Marxisme ini telah banyak dirasakan di dunia ini secara langsung maupun tidak langsung, baik itu di bidang ekonomi, sosial, maupun politiknya itu sendiri. Hal ini terbukti dengan munculnya praktik-praktik yang menentang kaum kapitalis di kehidupan sehari-hari termasuk di Indonesia. Marxisme tidak terlepas dari peranan Karl Marx sebagai pencetus gagasan, walaupun pada awalnya teori ini dikemukakan oleh Marx terhadap kaum kapitalis di Eropa pada abad 18 karena ia lahir di kaum kapitalis di mana kaum buruh dieksploitasi oleh kaum borjuis saat itu. Mungkin selanjutnya kita akan membahas dalam mengenal siapa itu Karl Marx. Berdasarkan Wikipedia, Karl Heinrich Marx adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Nah, si Karl Marx ini lahir di Trier dalam keluarga yang kelas menengah. Marx belajar hukum dan filsafat Hegelian. Karena publikasi politiknya, Marx menjadi tak bernegara dan tinggal dalam pengasingan di London, di mana ia tetap mengembangkan pemikirannya dalam kolaborasi dengan pemikir Jerman Friedrich Engels dan menerbitkan tulisan-tulisannya. Melakukan riset di ruang baca British Museum, karya terkenal adalah pamflet tahun 1848 Manifesto Komunis dan karya 3 volume Das Kapital. Pemikiran politik dan filsafatnya memiliki pengaruh pada sejarah intelektual, ekonomi, dan politik pada masa berikutnya, dan namanya dipakai sebagai adjektif pengucapan dan aliran teori sosial. Nah, si Marx ini aktif mendorong penerapannya, berpendapat bahwa kelas tenaga kerja harus mengadakan tindakan revolusioner untuk menggulingkan kapitalisme dan mengirim emansipasi sosioekonomi. Marx dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia, dan karyanya dipuji sekaligus dikritik. Karyanya dalam ekonomi menjadi dasar bagi sebagian besar pemahaman tenaga kerja pada saat ini, dan hubungannya dengan modal dan kemudian pemikiran ekonomi. Beberapa intelektual, serikat buruh, seniman, dan partai politik di seluruh dunia dipengaruhi oleh karya si Marx ini, ya kan? Dengan beberapa pihak memodifikasi atau mengadaptasi gagasan-gagasannya si Marx. Biasanya disebut sebagai salah satu arsitek utama dari ilmu sosial modern. Kita lanjut langsung pembahasan ke teori Marxismenya itu sendiri. Jadi, Marxisme adalah aliran pemikiran yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich
Engels dalam buku mereka yang berjudul The German Ideology 1845. Eggleston 2024, Magni Suseno 2005 Dalam bukunya tersebut, Marx merumuskan premis dasar bahwa bidang ekonomi menentukan bidang politik dan pemikiran manusia. Jadi menurut si Marx ini, si ekonomi itu ditentukan oleh si ekonomi ini menentukan politik dan pemikiran manusia. Jadi berkaitan tuh di antara si bidang ekonomi ini yang bakal menentukan bagaimana jalan pikirnya si suatu politik ya, suatu pemikiran manusia dalam berpolitik, mungkin kayak gitu. Nah, konsep tentang sejarah menjadi menonjol karena menempatkan manusia pada posisi kunci. Manusia adalah insan yang bersejarah. Manusia terlibat dalam tingkat perkembangan sejarah yang telah sedang akan berlangsung. Sejarah dari setiap masyarakat yang ada sampai sekarang adalah sejarah pertentangan kelas orang merdeka atau budak. Jadi sejarah kita itu yang berlangsung sampai saat ini itu hasil dari pertentangan kelas orang merdeka atau budak, bangsawan dan gembel, kepala tukang dan pekerja ahli, pendekar dan lain sebagainya yang tertindas, berada dalam pertentangan yang tiada akhirnya. Nah, Marx ini menggunakan kata kelas untuk menyatakan sekelompok orang yang berada di dalam situasi yang sama dalam hubungannya dengan kontrol mereka terhadap alat-alat produksi. Namun hal ini belum merupakan deskripsi yang sempurna dari istilah kelas sebagaimana yang digunakan Marx. Kelas bagi Marx selalu didefinisikan berdasarkan potensinya terhadap konflik. Individu-individu membentuk kelas sepanjang mereka berada di dalam satu konflik. Di dalam kapitalisme terdapat konflik kepentingan yang inheren antara orang yang memberi upah, para buruh, dan para buruh yang kerja mereka diubah kembali menjadi nilai tambah. Konflik inheren inilah yang membentuk kelas-kelas bagi Marx. Konsepsi tentang sifat dasar manusia yang tidak memperhitungkan faktor-faktor sosial dan sejarah adalah salah. Tetapi melibatkan faktor-faktor itu justru tidak sama dengan tidak menggunakan konsepsi tentang sifat dasar manusia sama sekali. Ketika berbicara tentang sifat dasar umum kita, Marx sering menggunakan istilah species being. Yang dia maksud adalah potensi-potensi dan kekuatan-kekuatan yang unik yang membedakan kita dari spesies yang lain. Nah, yang pertama nih, kapitalisme dibahas oleh Marx. Marx menjelaskan bahwa orang memproduksi atau membeli sesuatu bukan karena ia mau menggunakannya, melainkan karena ia ingin menjualnya kembali dengan keuntungan setinggi mungkin. Perbedaan kapitalisme dari sistem-sistem produksi lain adalah bahwa nilai yang ingin dihasilkan oleh peserta pasar adalah nilai tukar, bukan nilai pakai. Jadi dia cuma mementingkan nilai tukarnya aja yang paling tinggi gitu, bukan nilai pakai. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak gunain itu, cuman gunain itu buat dijual lagi. Keuntungan itu sangat penting bagi kelas borjuis sebab hanya dengan mendapat laba yang besarlah ia mampu bertahan dalam persaingan ketat dengan pengusaha-pengusaha lain. Barang hanyalah sarana untuk memperoleh uang. Kemudian lanjut ke pertentangan kelas. Menurut Marx, riwayat dari setiap masyarakat adalah sejarah pertentangan kelas. Konsep ini merupakan pokok soal yang diturunkan dari cara produksi dan hubungan produksi yang timpang dalam masyarakat. Ada kepemilikan alat-alat yang sifatnya individual mengandaikan nasib orang banyak dapat ditentukan oleh kelompok kecil. Pertentangan kelas yang berlangsung sejak dahulu hingga kini mengarah pada pertentangan kaya borjuis terhadap kaum buruh, kelas proletar. Nah, tentu kelas sosial adalah golongan dalam masyarakat. Pada umumnya mengikuti sebuah definisi termasuk Lenin, kelas sosial dianggap sebagai golongan sosial dalam sebuah tatanan masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu dalam proses produksi. Kelas buruh melakukan pekerjaan, tetapi karena mereka sendiri tidak memiliki tempat dan sarana kerja, mereka terpaksa menjual tenaga kerja mereka kepada kelas pemilik itu. Dengan demikian hasil kerja dan kegiatan bekerja bukan bagi milik para pekerja itu sendiri, melainkan milik para majikan. Tangan kelas tuh. Kemudian eksploitasi bagi Marx didominasi lebih dari sekedar distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang.
Eksploitasi itu sendiri merupakan suatu bagian penting dari ekonomi kapitalis. Tentu saja semua masyarakat memiliki sejarah eksploitasi, tapi yang unik di dalam kapitalisme adalah bahwa eksploitasi dilakukan oleh sistem ekonomi yang impersonal dan objektif. Keinginan untuk memperoleh lebih banyak keuntungan dan lebih banyak nilai tambah untuk ekspansi mendorong kapitalisme pada apa yang disebut Marx dengan hukum umum akumulasi kapitalis. Kapitalis berusaha mengeksploitasi para pekerja semaksimal mungkin. Tendensi kapitalis adalah untuk memaksa ongkos kerja kembali ke angka nol. Berarti anjing. Astagfirullah. Berarti kapitalis ini cuma memperbudak. Kemudian kesadaran kelas. Pada tahun 1848, Marx dan Engels menerbitkan Manifesto Komunis yang dalam beberapa hal merupakan ringkasan dari paham materialisme yang telah ada sebelumnya. Pokok pikiran tersebut adalah bahwa sejarah sosial manusia tidak lain adalah sejarah perjuangan kelas yang memiliki pola jenjang perkembangan zaman kuno, feudalisme, kapitalisme, dan disusul dengan sosialisme. Setiap jenjang tersebut dikenal dari ciri khas dalam cara produksi dan struktur kelasnya. Upaya untuk menghapuskan kelas-kelas masyarakat ini menjadi usaha yang tidak mudah, namun penuh dengan tawaran hukum besi. Sejarah yang menggembirakan kaum proletar. Seperti diketahui, sistem kapitalis sebagai penyebab utama penderitaan kaum proletar sudah terlanjur kuat. Dengan demikian, beberapa cara dan taktik untuk merubahkannya haruslah dimulai dari dalam sistem itu sendiri. Di samping cara revolusioner dalam mekanisme perjuangan kelas berjasa memperoleh kekuasaan ekonomi dan politik. Dengan kekuasaan ini, mereka secara liar mengubah hubungan manusia menjadi transaksi komersial, yaitu dengan menempatkan tenaga buruh tidak lebih dari barang dagangan. Kelas purchase. Nah, kemudian setelah era industri dimulai, terbentuklah masyarakat kapitalis yang ditandai oleh penguasaan alat produksi oleh kelas bourgeois, membebaskan individu dan penindasan serta eksploitasi pada sesama manusia. Bagi Marx, sebuah kelas benar-benar eksis hanya ketika orang menyadari kalau dia sedang berkonflik dengan kelas-kelas yang lain. Tanpa kesadaran ini, mereka hanya akan membentuk apa yang disebut Marx dengan suatu kelas di dalam dirinya. Kesadaran kelas pada waktu mencapai kristalisasinya membuahkan hasil dalam gerakan aksi mencopot segala hak milik kaum borjuis dan menyerahkan kepada masyarakat luas pengaturan diktator proletariat itu sendiri. Hubungan kelas kapitalisme mewujudkan kontradiksi. Kapitalis membutuhkan tenaga kerja dan sebaliknya, tetapi kepentingan ekonomi kedua kelompok secara mendasar bertentangan. Kontradiksi seperti itu berarti konflik inheren dan ketidakstabilan perjuangan kelas. Kemudian kita sampai ke bab akhir. Pada kesimpulan, Marx aktif mendorong penerapannya, berpendapat bahwa kelas tenaga kerja harus mengadakan tindakan revolusioner untuk menggulingkan kapitalisme dan mengirim emansipasi sosioekonomi. Marx dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah manusia dan karyanya dipuji sekaligus dikritik. Dalam bukunya tersebut, Marx merumuskan premis dasar bahwa bidang ekonomi menentukan bidang politik dan pemikiran manusia. Konsep Marx tentang sejarah menjadi menonjol karena menempatkan manusia pada posisi kunci. Manusia adalah insan yang bersejarah. Kapitalisme menjelaskan tentang secara sederhana tujuan sistem kapitalis adalah uang, bukan barang yang diproduksi. Pertentangan kelas menjelaskan pokok soal yang diturunkan dari cara produksi dan hubungan produksi yang timpang dalam masyarakat. Kemudian adanya kepemilikan alat-alat yang sifatnya individual mengandaikan nasib orang banyak dapat ditentukan oleh kelompok kecil. Eksploitasi menjelaskan semua masyarakat memiliki sejarah eksploitasi. Tetapi yang unik di dalam kapitalisme adalah bahwa eksploitasi dilakukan oleh sistem ekonomi yang impersonal dan objektif. Dan kesadaran kelas menjelaskan bagi Marx sebuah kelas benar-benar eksis hanya ketika orang menyadari kalau dia sedang berkonflik dengan kelas-kelas yang lain. Tanpa kesadaran ini, mereka hanya akan membentuk apa yang disebut Marx dengan suatu kelas di dalam dirinya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.